Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Diotami dengan NPM 2013041007. Saya Harumi Faktia dengan NPM 2013041051. Saya Cindy Aulia, NPM 2013041049. Saya Ulfiana Anissa, NPM 2013041031. Kali ini saya akan membahas submateri tentang sejarah aksara Lampung. Yang pertama, aksara Lampung itu tidak diketahui asal-muasalnya oleh masyarakat Lampung ataupun masyarakat penduduknya. Namun para ahli beranggapan bahwa aksara Lampung berasal dari aksara Devanagari yang merupakan aksara dari India. Lalu yang kedua, asal-muasal aksara Lampung yang berasal dari cerita rakyat. Tidak banyak cerita rakyat yang menceritakan asal-muasal aksara Lampung, namun ditemukan satu versi yang paling mendekati dan paling valid karena versi ini diceritakan oleh Arifin yang merupakan penasihat hukum adat Lampung yang diceritakan langsung oleh neneknya. Ia berkata bahwa aksara Lampung itu berasal dari goresan-goresan kayu yang digoreskan oleh masyarakat Lampung terdahulu sebagai tanda untuk petunjuk jalan, dan tanda-tanda tersebut secara perkembangannya menjadi aksara Lampung yang seperti sekarang ini. Lalu yang ketiga adalah pendapat para ahli. Para ahli berpendapat bahwa aksara Lampung berasal dari aksara Devanagari yang berasal dari India. Mengapa aksara Devanagari yang berasal dari India bisa masuk ke Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera? Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang memiliki pengaruh terbesar di Pulau Sumatera. Lalu, di dalam kerajaan tersebut didominasi oleh orang-orang Buddha yang merupakan orang-orang yang berasal dari India. Lalu mereka membawa aksara mereka, yaitu aksara Palawa, yang merupakan aksara suci yang biasa mereka gunakan untuk menulis kitab-kitab suci. Lalu setelah kerajaan Tulang Bawang runtuh, masyarakat Lampung sering berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat Sriwijaya. Sejak kala itu, aksara tersebut berkembang dan menjadi aksara Lampung dan dipergunakan oleh masyarakat Lampung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya. Saya akan membahas mengenai aksara Lampung. Tulisan Lampung mempunyai 3 macam unsur. Yang pertama yaitu induk huruf atau kelabai surat, yang kedua anak surat atau tanda bunyi, dan yang ketiga tanda-tanda baca. Menulis aksara Lampung dilakukan dari kiri ke kanan. Tulisan Lampung disebut juga tulisan Kaganga karena huruf awal dari urutan abjadnya berbunyi demikian. Seperti aksara Jawa, aksara Lampung juga merupakan aksara suku kata. Artinya, satu tanda berlaku untuk satu suku kata. Aksara Lampung dengan berbagai kombinasi huruf dapat membentuk variasi bunyi seperti mi, mu, to, te, dan sebagainya. Dengan demikian, susunan aksara Lampung merupakan gabungan dari 2 cara penulisan, yaitu tulisan alfabetis dan tulisan suku kata. Tulisan semacam ini kemudian disebut sebagai tulisan semi simbolis oleh Ullmann melalui Van der Molen tahun 1994 halaman 2. Pada umumnya, orang Lampung berpendapat bahwa bentuk aksara Lampung ada 2 macam, yaitu aksara Lampung lama dan aksara Lampung sekarang. Kedua aksara ini mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah dari segi jumlahnya, bahwa aksara Lampung lama terdiri atas 19 huruf, sedangkan aksara Lampung sekarang terdiri atas 20 huruf. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai tanda baca, tanda bunyi, dan yang ketiga adalah tanda bacanya. Aksara Lampung sekarang merupakan perkembangan dari aksara Lampung lama. Menurut Razi Arifin bahwa bentuk tulisan Lampung sudah dikenal dan dipakai oleh masyarakat Lampung sejak tahun 30-an. Aksara Lampung sekarang berjumlah 20 huruf dengan tambahan 1 huruf yaitu H. Bentuk tulisan dan beberapa tanda bunyi juga tanda bacanya pun berbeda dengan bentuk tulisan aksara Lampung lama. Seperti halnya aksara Lampung lama, istilah tanda baca aksara Lampung sekarang juga mengikuti tanda baca aksara Arab.
yaitu tanda baca fathah untuk menyebutkan tanda baca yang berada di atas huruf dan tanda baca kasrah untuk menyebutkan tanda baca yang berada di bawah huruf. Dalam praktik sehari-hari, tanda-tanda baca yang tetap dipakai dalam menulis aksara Lampung sekarang adalah tanda baca nengen dan beradu, sedangkan tanda-tanda lainnya jarang sekali digunakan. Tanda-tanda baca ini letaknya di belakang huruf dengan posisi sejajar. Jenis tulisan aksara Lampung sekarang inilah yang sampai saat ini masih dikenal dan dipakai oleh masyarakat Lampung, baik yang tinggal di kampung pedalaman maupun kota. Sependapat dengan Van der Tuk dalam Arifin, Said Arifin budayawan dan penyimbang adat yang bertugas sebagai pacalang dan bergelar Raja Perbasa juga mengatakan bentuk tulisan Lampung itu beragam. Menurut Said Arifin ada 6 macam variasi hat Lampung yang diketahuinya. Yang pertama ada hat Lampung Ho, yang kedua hat Lampung Jebi, yang ketiga hat Lampung Tumbai, yang keempat hat Lampung Ampai, yang kelima hat Lampung Angka, dan yang keenam adalah hat Lampung Ganta. Setiap bentuk tulisan hat Lampung menunjukkan pengaruh zaman yang memasukinya, sehingga masing-masing tulisan mempunyai ciri khas yang berbeda. Pernyataan Van der Tuk dan Said Arifin mengenai variasi bentuk dan perkembangan hat Lampung kiranya masih harus didukung oleh penelitian paleografi yang akurat. Malon dalam Van der Molen pada tahun 1985 halaman 10, seorang ahli paleografi Prancis menyediakan suatu metode analisa tulisan yang disebutnya sebagai metode dinamis. Pendekatan analisis hurufnya meliputi 5 segi. Yang pertama, rupa, yaitu bentuk lahiriah huruf. Yang kedua, sudut tulisan, yaitu sudut antara posisi alat menulis dengan arah tulisan. Yang ketiga, duktus, yaitu urutan penulisan garis dan arahnya. Yang keempat, jukuran, yaitu panjang lebarnya huruf. Dan yang kelima, ketebalan, yaitu garis tipis atau tebalnya huruf. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan rekan saya. Yang ketiga, pemakaian aksara Lampung. Masyarakat Lampung menggunakan aksara Lampung dalam berbagai hal, seperti sebagai alat komunikasi, sarana pergaulan, dan dalam surat menyurat. Pemakaian aksara Lampung dapat diklasifikasikan pada beberapa masa, yaitu masa lampau, masa kolonial Belanda, dan masa kini. Baiklah, yang akan menjadi fokus pembahasan saya pada saat ini yakni pemakaian aksara Lampung pada masa lampau. Berdasarkan informasi Razi Arifin, Hadi Kusuma, dan Said Arifin, di masa lampau kira-kira tahun 40-an, semua orang Lampung asli pandai membaca dan menulis surat Lampung. Orang Lampung memakai surat Lampung untuk berbagai keperluan sebagai berikut. Keperluan yang pertama, sebagai sarana komunikasi. Menurut Arifin, hat Lampung dipakai sebagai alat komunikasi, yaitu sarana untuk saling berhubungan di antara sesama anggota masyarakat Lampung yang tinggal di pedalaman atau di kampung-kampung. Keperluan yang kedua, yakni sebagai sarana pergaulan muda-mudi. Muda-mudi Lampung tidak dapat berkomunikasi secara bebas, namun diatur berdasarkan adat. Adat yang mengatur pertemuan muda-mudi disebut sebagai Manjau Muli. Adat Manjau Muli yang menggunakan aksara Lampung disebut Miyah Damau. Miyah Damau adalah adat pertemuan muda-mudi secara beramai-ramai di tempat orang yang sedang mengadakan upacara adat atau kenduri. Hal ini dikemukakan oleh Depdikbud tahun 1985, 1986 halaman 185. Sementara itu, Arifin menyebut adat Miyah Danau dengan istilah Jaga Damar atau Nyuah Damar. Acara ini menguji kepandaian bujang gadis dalam menulis hat Lampung. Menurut Said Arifin, terdapat 6 cara yang harus dikuasai oleh bujang gadis untuk menulis hat Lampung. Cara yang pertama yakni cara tulis osok-osok.
yaitu menulis surat dengan hat Lampung yang disusun berputar-putar seperti spiral tanpa tanda awal dan akhir kalimat. Cara membacanya bisa dari lingkaran yang paling dalam terus berputar keluar atau sebaliknya. Cara yang kedua yakni cara tulis lompat kijang, yaitu menulis surat dengan hat Lampung yang disusun secara melompat-lompat. Setiap kata, huruf-hurufnya dipisahkan dan diletakkan dengan membentuk posisi 4 sudut. Cara membacanya tetap dari arah kiri ke kanan. Cara yang ketiga yakni cara tulis Cina, yaitu menulis surat dengan hat Lampung yang disusun seperti tulisan Cina, yakni dengan urutan huruf dari atas ke bawah. Cara yang keempat, cara tulis Arab, yakni menulis surat dengan hat Lampung disusun seperti menulis tulisan Arab, urutan huruf dari kanan ke kiri. Cara yang kelima, yakni cara tulis lapak selom atau semut berjalan, yaitu menulis surat dengan hat Lampung disambung seperti tulisan Latin. Cara yang keenam yakni cara tulis Wai Cambai, yaitu menulis surat dengan hat Lampung yang ditulis di atas sehelai kertas menggunakan getah sirih. Kertas yang ditulisi dengan getah sirih, tulisannya tidak terbaca, sehingga untuk membacanya membutuhkan keahlian khusus. Menurut Said Arifin, cara membacanya yaitu dengan menggunakan bantuan air. Kemudian, cara menulis hat Lampung yang terakhir atau yang ketujuh yakni cara tulis balik, yaitu menulis surat dengan hat Lampung dengan cara terbalik. Membaca tulisan seperti ini harus dengan bantuan sinar lampu. Caranya, kertas diterawangkan dan tulisan dibaca melalui pantulan cahaya lampu. Selanjutnya, keperluan hat Lampung dalam hal surat menyurat yang ketiga yakni sebagai alat untuk menulis hal-hal yang bersifat rahasia. Keperluan yang keempat digunakan dalam penulisan mantra, memang atau doa dalam bahasa Lampung, pepatah, dan larangan. Keperluan yang kelima untuk penulisan karya sastra dan hukum adat. Selain untuk menulis hal-hal penting, hat Lampung juga dipakai untuk menulis karya sastra dan masalah hukum adat, diantaranya cerita Radin Jambat, Ramayana versi Lampung, dan buku Kuntara Raja Niti. Dan keperluan yang keenam atau yang terakhir yakni untuk menulis surat-surat penting. Menurut Arifin, hat Lampung digunakan oleh masyarakat Lampung asli untuk menulis surat-surat penting seperti surat jual beli dan surat perjanjian. Pemakaian aksara Lampung pada masa kolonial Belanda. Menurut Bark, saat masa penjajahan Belanda, aksara Lampung dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, yaitu untuk menulis surat keputusan pengangkatan kepala kampung, untuk membuat surat daftar lahir dan surat keterangan kematian, untuk membuat surat dinas, dan untuk membuat cap stempel. Yang selanjutnya, pemakaian aksara Lampung pada masa kini. Dari penelitian di lapangan, diperoleh kesan bahwa aksara Lampung pada masa sekarang sedang diusahakan untuk dibudidayakan lagi. Hal ini terbukti dari pemakaian aksara Lampung untuk menulis, yaitu untuk menulis nama jalan, menulis plat nomor atau alamat rumah, menulis hiasan rumah, dan undangan untuk pesta adat. Itu usaha pelestarian aksara Lampung. Arifin mengatakan bahwa pada masa sekarang, aksara Lampung sudah mulai menghilang. Aksara Lampung hanya dikenali dan dimanfaatkan oleh orang-orang tua, sedangkan kalangan muda dan para cendekiawan sudah tidak memerlukannya lagi. Berdasarkan hal ini, kiranya perlu langkah-langkah cepat dan penting untuk menyelamatkan dan melestarikan serta membudidayakan kembali aksara Lampung kepada masyarakat. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya melestarikan aksara Lampung, yaitu yang pertama, surat keputusan tentang pengajaran bahasa dan hat Lampung di SD, SMP, dan SMA. Untuk menyelamatkan dan melestarikan aksara Lampung dari kepunahan, pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Lampung telah mengambil langkah yang tepat, yaitu dengan menerbitkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Surat keputusan tersebut
berisi ketetapan garis-garis besar program pengajaran atau GBPP, bahasa dan Hat Lampung untuk pelajar sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dengan keputusan ini, diharapkan kelak kalangan muda Lampung dengan sadar kembali pada fase budayanya sendiri. Cara yang kedua yaitu lomba penulisan Hat Lampung. Langkah yang juga tidak kalah pentingnya telah ditempuh oleh Museum Negeri Provinsi Daerah Lampung, yaitu dengan menyelenggarakan lomba menulis dan membaca Hat Lampung pada tahun 1994. Menurut informasi, pihak penyelenggara, peserta yang ikut dalam lomba ini cukup banyak, dan para peserta pun bukan hanya orang Lampung asli.